Duo ini tuh mesti kalian dengarkan dibanding duo si Timothy sama Kalimasada ya. Walaupun kita belum ada McLaren, gue juga kesini naik gokar. Lu pada ngatain kumis gue bau nih, duduk sebelah gue bau nih, anjing. Gue tau nama panggilan cewek lu ke lu apa? Apa? Si Kumi. Si Kumi. Nggak ada gitu. Karena kesalahan yang nyata adalah sebuah kebenaran yang dibenarkan. What the fuck? Kenapa lu ngomong pakai kayak di quotes IG, lu simpen di otak lu omongin. Itu tuh nggak bikin kelihatan gimana, itu terlalu senja. Ya, ngomong sewajarnya, ngomong kayak quotes Instagram. Kita temennya Jeffrey Nicole. Bang Jeffrey, ini ngaku-ngaku temennya Jeffrey Nicole mulu nih dia. Makasih ya bang. segala sesuatu tuh nggak perlu harus tentang emosi, tapi penuh cinta di dalamnya. Bingung gua. Ya gantengan gue Sama-sama ngeselin ya. Sama-sama. Kita jadi nginep, abis ini kita nginep rumah Nggak ada, di nggak ada. Bekasi, makan Nggak ada. kantang balado bikinan mamanya. Let's go. Nggak ada. Thank you nih bang. First impression sama aja nih. Sama aja. Kalau abang, first impressionnya gantengan sih. Nggak usah kayak gitu. Nggak usah kayak gitu, gay banget aja. Itu gay Nggak banget usah, sih, nggak bejir. usah. Lu Mejanya Jenoya Kayet, coba monyet tuh gue tampar-tamparin nih. ditampar-tamparin sama AA Bandung nih. AA Bandung. Ajarin gue logat Bandung dong bang, gue lagi belajar banget. AA Bandung. Maneh ganteng, oi gitu. Misalnya, contohnya bisa sebagai contoh doang. Iya sebenarnya kalau lu ingin belajar sesuatu, lu harus Tanggapan abang tentang LGBT. Ini serius nih. Ini jawaban serius-serius troll dikit dah. Kalau serius ntar dikatain ngober. Katain emproy. Ntar emproy kita. Masa kita emproy? Tanggapan gua perbanyak bergaul. Kalau orang-orang LGBTI. Apakah kalau misalnya gue gay nih, anggap aja gue gay. Misalnya. Ya kan emang iya, ngapain? Kan emang iya. Kan abis ini kan lu juga bilang lu mau nginep di kosan. Nggak ada. Nggak ada. Lu bakal temenin nggak? Kalau gue selagi orang itu tidak mengusik pada kepercayaan dan keyakinan gue nggak masalah. Tapi kalau dia udah ikut campur urusan gue, ngajak Ngomongnya kepanjangan di situ. Tuh ngober tuh. Udah cukup 2 kata 3 kata tuh kalau live stream cukup. Kalau kepanjangan tuh dikatain ngober emproy. Jadi gue kepanjangan bantai pasti yang begitu. Kalau dia udah ngeganggu dan ngusik kepercayaan dan keyakinan gue. Oke, kayak gitu kan enak. Karena gue nggak mau ngusik juga kan sebenarnya. Tapi kalau lu udah ganggu, udah masuk ke ranah gue. Masa nggak diganggu? Kita kan mesti defend. Bener. Tim bola favorit. Hah? Tim bola favorit. Nggak ngikutin bola? Nggak gitu, lu olahraga ada yang lu suka kah? Nggak ada, nggak. Pengen nge-gym? Nggak. Hah? Ponpit oke. Ponpit apaan tuh? Ngetok-ngetok inian. Itu gue oke, ngetok-ngetok. Oh lu yang ngetok-ngetok. Ponpit. Apa juga. Yang ngetok dia ponpit nih. Sampai kapan nih di Jakarta nih bro Ardan? bukan Arhan. Bukan Arhan. Sampai waktu yang tidak ditentukan sih. Kalau dari teman-temannya lu pada ini nggak kayak pernah nggak lu ngomong Bang Ardan, lu kenapa senja-senja gitu sih? Karena gue ngeliat temen lu nggak begitu senja. Kayaknya outfit paling senja tuh lu gitu. Gue jujur bingung sama orang senja jualan. Karena mejanya jangan diotak-atik. Karena kalau gua nggak pernah mengajak orang kepada apa yang gue suka. Oh. Setiap orang punya pilihan dan caranya masing-masing, jadi ya udah explore diri masing-masing aja. Ekspor diri masing-masing. Mau cari-cari kos daerah sudut selatan. Meja getar, nggak apa-apa nih. Udah gue nggak getar ini. Terus pegangan tangan kayak gitu nih. Nggak Biar usah, getar. nggak Ya usah. aneh banget, kayak gitu lebay banget. Nggak usah. Dan guys, btw subscribe. Lu ada YouTube channelnya juga belum? Ada bantuin dong, gue Iya. mau live stream di YouTube. Dia pengen live stream juga bulan Januari ya. Iya, tolong Tahun dong depan. subscribe dong. Dia pengen jadi streamer juga. Mungkin nih kita lagi ngomongin pengen tinggal serumah mungkin. Enggak anjing, enggak ada. Tadi Enggak barusan ada, lu ngomong enggak gitu. ada monyet Barusan lu gitu. ngomong Enggak gitu. ada, anjing enggak ada. Tai lah. Misalnya kalau streaming tuh lu mesti kayak gitu. Lu seberapa lapar perut lu? Enggak lapar, gue mah hidup gue selalu nikmatin hidup santai. Gue udah lama gak ngerokok gudang garam filter. Nih, Enak nih, gudang garam filter nih. Kita ngerokok sambil gudang garam filter. Dan dia seprinsip sama gue guys, dia nggak bakal menyentuh game. Dia bakal minta saran abis diusir. Jadi dia nggak bakal. Nanti live-nya boleh dijelasin dulu kronologi live-nya, plan-nya. enggak ada, ngobrol aja. Ngobrol aja. Misalnya kayak gini nih, lo live, apa hal yang bakal lo obrolin? Kalau misalnya gue Iya tentang kehidupan. Oke, gue pengen nanya saran beneran deh.
Tadi dulu dah, mejanya goyang, pindah ke sini dah. Iya, Puyeng. mejanya goyang. Kalau digoyangin cewek mah enak. Ini meja. Puyeng. Kita pindah sini nih. Nah, ini mejanya enak nih. Oke. Bener dulu. Nih, lu sini nih. Pinjam korek boleh bang? Boleh. Pinjam ya bang? Bawanya bang. Buat gue ya nih. Semuanya gue mintain. Jadi gue lagi ada konflik juga bang dalam hidup gue bang. Konfliknya adalah, bentar nih kelihatannya. Konfliknya adalah, gue di sini bukan masalahin output ya, gue bukan masalahin, tapi gue ngerasa diri gue tuh lapar. Terus misalnya kayak gue udah ngedapetin dikit apa yang gue mau walaupun belum di sana, itu susah banget buat gue tetap lapar, ngerti nggak? Dan kayak gue kecewa 2-3 hari live ini tuh menurut gue kualitas live gue menurun. Karena gue bilang itu bulan Desember ini gue lagi tangan Tuhan lagi wangi ke gue gitu. Oke, jadi akhirnya lu ngerasa bahwa lu udah gak lapar lagi. Iya, nah itu sedangkan gue makin tetap lapar, tapi masa gue masih selamanya susah, ngerti nggak? Gue tuh bikin buat live gue pecah tuh kalau gue bangun, gue buka baju, gue ke gym gue itu lari 5 kilo, nggak pakai baju, habis itu pulang lari 5 kilo jalan kaki. Di gym keringetan, besok itu kerasa susah, baru waktu gue mulai stream, wah gue lapar nih gitu. Oke. Gitu, gimana caranya gue tetap lapar? Gimana caranya kayak lu nih menurut gue nggak enaknya orang kurang lapar tuh ya enak ya, lu nggak merasa tersiksa ketika lu ini. Tapi menurut gue buat nggak tau, gue pengen berapi terus gitu, gue pengen kenapa menurut lu? Sebenarnya apapun yang terjadi dalam hidup tuh semua dimulai dari mindset. Ini pertama. Ini lebih, duo ini tuh mesti kalian dengarkan dibanding duo si Timothy sama Kalimasada ya. Walaupun kita belum ada McLaren, gue juga kesini naik gokar. Tapi kan numpang mobil teman gua. Bukan masalah output, tapi masalah input. Jadi kalian dengerin nih, baik nih. Jadi tadi nyampe mana tadi? Saya pengen pada setel goceng. Dapet nih, udah gue beli nih, goceng. Yuk, lanjut. Tadi, sampai sana mindset terus. Rok, ngerokok dulu gua. Ray, tolong deh, punten Ray. Jangan banyak-banyak, nggak baik ih. Nah, semua tergantung mindset. Oke. Balik lagi. Jadi tadi setiap manusia itu dalam menjalani kehidupan sebenarnya semua ditentukan oleh mindset dan cara berpikir manusia itu sendiri. Setuju. Jadi kalau lu ngerasa diri lu udah gak lapar lagi tapi lu masih pengen lapar, ya itu yang gue pengen, jujur aja. Manusia, bukan gue gak bersyukur. Betul, sebenarnya gini, kalau mau kita ngomongin soal konteks rasa syukur, sebenarnya ketika lu mendapatkan apapun itu, ketika lu berharap lebih itu nggak masalah. Tapi lu harus memikirkan dalam diri lu ketika lu ingin mencari lebih, jangan untuk diri lu sendiri doang. Lu udah dapet nih, gue ngerasa udah kenyang, ya kan? Lu nggak lapar lagi, tapi lu masih pengen lapar. Gue masih pengen lu kasih kelaparan itu kepada orang sekitar lu. Gue harus ngidupin temen gue yang ini nih. Gue masih punya ini nih. Gue bisa ngebantu mereka nih. Gue bisa ngasih ke mereka nih. Gue bisa ini nih. Jadi lapar lu tuh bukan cuma tentang diri sendiri, tapi sekitar. Nah itu akhirnya ngebuat lu nantinya nggak bakal berhenti merasa cukup dalam artian ketika output lu ingin berbagi kepada sesama. Benar. Karena kalau kita ngomongin untuk diri sendiri kayaknya cukup. Kalau lu ngomongin cuma diri sendiri, tapi ketika lu ngomongin sekitar, karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia bermanfaat untuk orang lain. Jadi gue masih adain, gue belum ada apa-apanya. Gue belum bisa nikahin Bang Ardan, misalnya. Enggak ada misalnya kalau itu nggak ada. Itu kayak, apa sih gay gitu. Nggak ada kalau itu. Terus kalau dari lu ada isu hidup atau bukan isu sih, chapter hidup lu kan beda ya. Ada yang pengen lu kasih advice ke gue atau kayak lu tanyain atau ini kan lu umur berapa sih beneran sebenarnya? 40. Enggak dong. 43. 25 umur. Bohong. Bener. Itu bohong. Nggak mau gue dibohong-bohongin gitu. Nggak suka gue dibohong-bohongin gitu. Bener, umur gue 25. Lu umur 25 doang. Gimana lu chapter di hidup umur 25 tuh what's new, ada apa? Gue ngerasa ternyata selama ini gue nggak sadar bahwa waktu berputar begitu cepat. Oke. Tapi pada kenyataannya mabok mulu sih, nggak sadar. Nyuruh gue jangan mabok, lu nya mabok, pencinta mabok.
Kata siapa? Di sini suruh pesen Thai tea, pesannya apa? Api 2. Nggak ada api, gue bilang nggak ada api bang kalau di Jakarta. Jadi umur 30 yang lu nggak paham. 25. Oh ya, umur 25. Iya 25. Itu waktu berputar sangat cepat, tapi gue tidak pernah menyadarinya. Tapi setiap hari gue mengeluhkan tentang kenapa kok waktu berjalan begitu cepat gitu. Nah itu dilema manusia di zaman sekarang, melupakan hakikat sesungguhnya dari sebuah kesadaran yang ada. Kalau lo bisa ketemu diri lo yang umur 22, apa yang advice yang pengen, saran yang pengen lo kasih? Nggak ada, gue bersyukur dari apa yang pernah gue laluin dan gue lewatin. Kalau ada bisa kasih saran atau kisi-kisi atau bukan saran buat ngelakuin hal berbeda, tapi misalnya kayak lo harusnya lebih Nggak ada, karena mengapresiasi aja. nggak ada rumus pasti dalam kehidupan. Setiap orang punya cara dan rumusnya masing-masing. Menurut lo nggak ada hukum alam? Nggak ada. Oke, gue sebutin guys. Hukum alam gue apa sih? Kan gue sering nyebutin ini udah hukum alam aja nih chat kayak gini. Apa sih? Kayak banyak banget, tapi gue sekarang lagi lupa nih. Ada yang boleh bantuin nggak? Hukum alam gue tuh banyak. Ada nih pertama. Contohnya. Gue nggak akan mau sama cewek Sunda. Kenapa? Karena di pengalaman gue belum pernah ketemu cewek Sunda yang nggak licik. Itu kan pengalaman lo. Tapi gue dengar dari teman-teman, masa gue temuin 5 cewek Sunda, 5-5 sama modelannya. Terus gue ketemu, terus kayak banyak ya cewek Sunda. Ya enggak? Lu cewek lu Sunda? Bukan? Terus beda menurut lo? Enggak licik atau mana lu katanya mau ciumin lehernya sama... Pertama ciuman kelas berapa? Ada yang nanya gitu. Gak berfaedah pertanyaan lu, tau gak? Kayak gitu-gitu tuh. Nggak bakal jadi Indonesia emas kalau Gak bakal jadi Indonesia emas. Tapi walaupun menurut gua, tapi lo setuju gak? Kalau gak ada konsep perempuan di dunia ini, cowok gak bakal ada yang mau beli Lamborghini. Nggak bakal ada cowok juga kalau nggak ada perempuan. Apa sih? Goblok ya. Emang lu lahir dari siapa ya gue tanya? Perempuan. Ya kalau nggak ada perempuan berarti nggak ada laki-laki. Goblok amat gitu dong, Iya nggak tahu. benar. Ya maksud gua kalau perempuan itu Ya kalau lu bilang nggak ada perempuan, nggak bakal ada laki-laki. Ngapain lu ngomongin Lamborghini? Goblok banget. ya cabulin kumisnya satu-satu. Lu misalnya lagi live nih, habis itu kayak bang, nih gue sawer gope buat lu potong kumis lu. Nggak mau. Gue sawer gope buat lu buka baju. Nggak mau. Nggak mau lu? Nggak mau. 1 juta? Enggak. Nggak mungkin. Nanti Lanjut, gua jawab. waktu lu live nanti ada, ini kan masih live gua. Nanti waktu lu nge-live nih ada beneran ada yang nge-bluff kayak gitu. Enggak, dari Di kemarin sejuta- banyak yang nawarin. Nggak Juta nggak mau lu? Nggak mau. Gila lu. Nolak rezeki bro, namanya itu bro. Tapi masa gue mau minum dulu, betis gue sekarang kram anjing. Gue takut buntuy kan. Gue kalau penyakit dalam kan gak kelihatan. Ini kalau buntuy kan mercy gue nanti gue nyetirnya gimana. Jadi gue lagi berhenti minum dulu nih, detox alkohol. Sampai besok dah. Iya nggak peduli. Gue malu mau gimana ya terserah hidup belum. Kita jadi tinggal di mana nih? Abis ini balik ke Bekasi kita ya. Udah bilang tentang baladonya gue nggak suka yang terlalu pedes, mau yang manis. Najis semua gue ketemu. Najis. Segitunya gue sampai dinajis-najisin. Entar lagi diusir, bukan diusir dari kosan doang nih, teriak-teriak goblok emang dari aja. Emang gobok, biasa gue buka baju. Mau ini nggak, pargoy, Nggak usah. setboard. Nggak usah. Oke. Saran lu buat gue apa nih? Saran lu buat gue apa? Abang gantengku. Lakuin Si Kumi. aja apa yang sekiranya memang benar pada kebenaran yang sesungguhnya. Kalau emang itu nggak benar, kalau emang menurut lu itu benar, cari tahu apakah itu benar adanya atau enggak. Gue tahu nama panggilan cewek lu ke lu apa? Apa? Si Kumi. Si Kumi. Nggak ada gitu. Kumfrey. Jangan lo merasa semua yang lo lakuin dalam hidup tuh lo benar. Karena kesalahan yang nyata adalah sebuah kebenaran yang dibenarkan. What the fuck? Kenapa lu ngomong pakai kayak di quotes IG, lu simpen di otak lu omongin. Itu tuh nggak bikin kelihatan gimana, itu terlalu senja. Ya, Ngomong sewajarnya, ngomong kayak quotes Instagram ngomongnya. Ya nggak bang? Lu sebagai temen nih kok kadang-kadang nih quotes Instagram hafal banget, banyak banget di otak lu kayaknya. Quotes IG. Sekarang gue sebutin lagi, kasih kata-kata hari ini, pasti ada nih. nggak ada. Nggak mungkin. Nggak ada. Karena kata-kata sesungguhnya ya kata-kata yang nggak ada. Itu tuh kayak gitu.
Kan lu yang jawab bukan gua. Ya semacam itu. Gue tahu otak lu, udah tahu pikiran, udah tahu hati. Enak Chat ini. Ini tapi lebih enak lagi, setuju nggak lo? Abis makan Indomie Cornet. Abis itu ngerokoknya ini. Enggak, lu lagi ngejilat kan biar wah diinin juga mau udah nggak usah. Apa sih? Gue gak mau di indoor. Masa gue mau di indoor rokok? Gue gak ngedukung viewers gue buat ngerokok. Karena ini ya, traumatik lah buat gue rokok ini. Karena gue Tapi asma. nyuruh viewers lu buat mabok. Mabok gue sangat mabok. Semuanya harus mabok ya. Semuanya harus mabok setiap hari. Tatar paru-paru, liver tatar. Enakan signature hitam atau gudang garam? Gudang garam. Gudang garam, lu mau sayangin sama apa juga gudang garam. Sampurna Mil, Gudang garam. Magnum, Gudang garam. Ese. Gudang garam. Sintek. Gudang garam. Bang Arhan Janah katanya mau kencingin lu. Buat punya etika tata krama, Chat. Ya nggak? Bukan berarti kan gue kayak gini gue nggak respect Marlboro Vista apa Garpit. Terus orang-orang yang lu sering sukain siapa buat inspirasi lu belajar atau hal-hal yang materi yang lu pelajarin dari siapa nih? Quotes hidup lu, Socrates, Marcus Aurelius, Sule. Pengalaman diri sendiri aja. Kang Sule kan dari Bandung juga dia. Karena role model terbaik adalah jati diri lu yang sebelumnya. What the fuck? What the fuck? Teh usir aja teh, enggak apa dia. Wis. Kenapa ya kayak gitu? Kenapa ngomongnya? Karena role model yang baik adalah sesungguhnya. Karena lu nggak bakal jadi diri lu sekarang kalau nggak ada masa lalu. Benar. Ya udah, terus kenapa lu harus? Ya maksud gue kan belajar matematika gue dari Josandi misalnya waktu gue nonton, oh gue belajar nih cara ngitungnya gini. Pikiran logika bisa dari Bung Rocky Gerung, bisa dari si Ferry Irwandui, bisa dari Timothy Ronui. Nah lu siapui? Nggak ada diri gue sendiri. Masa lu nggak belajar dari siapapun, buku kek, apapun kek? Pelajaran terbaik adalah pengalaman kan. Nah, jadi pengalaman apa yang menurut lu semua orang mesti pengalaman di hidup lu dah, di pengalaman lu yang kayak wah ini ngajarin gue ini. Kesadaran. Ini dah, naik gunung. Itu di situ ada anak mapa alat temen gue selalu nanya naik gunung itu behavior paling pengangguran menurut gue. Nggak ada benefitnya. Ya, nah, buat lu apa? Karena lu nggak ngerasain feel-nya, sama kayak anak-anak gunung bilang nge-gym itu nggak ada. Tapi kan jelas ada benefitnya kalau buat nge-gym. Naik Kalau gunung juga jelas. Apa ke benefitnya? Secara apa? pikiran, mental, jati diri, tingkah laku semua terlihat di sana. Tapi kan nggak mesti ke gunung lah buat melihat kayak gituan mah. Terus lu mau kemana gue tanya? Ke rumah tuh. Nggak ada perjuangan. Ngeliatin di kasur. Makanya menilai sesuatu itu jangan hanya dari segala sesuatunya, dari sekedar melihat dari luar. Dan melihat dari luar. Lo harus bisa menilai dari dalam, merasakan. Oh ternyata ini ya, jangan cuma mengambil kesimpulan. Mana nggak ada buktinya, naik gunung dapat apa, benefitnya nggak kelihatan kayak nge-gym, berbentuk fisik, nggak selamanya yang menghasilkan itu terlihat. Paham. Emang Jadi, lo belajar matematika, belajar bisa jago ngitung, ada tuh di otak lo kelihatan, oh ini orang jago matematika kan enggak? ada. Gua inspirasi gua adalah tokoh yang berperan di hidup lu siapa? Diri lu aja. Tokoh yang berperan. Tokoh yang berpengaruh lah, yang bisa bilang mengubah hidup lu atau bisa dibilang salah satu inspirasi lu buat Mahatma Gandhi salah satunya. Mahatma Gandhi. Nah, lu mau tau nggak Mahatma Gandhinya kita sekarang siapa? Siapa? Andrew Tate. Andrew Tate itu Mahatma Gandhinya, itu ibarat Kartini dikali Mahatma Gandhi sama dengan Andrew Tate. Ini pasti kalian, lah ini lu lagi nonton, ada Ardian loh. Bro Ardian, Ardan. katanya adek lu. Ada yang ngaku-ngaku adek lu. Abang gua. Mirip Gandhi. Kenapa si Mahatma Gandhi? Karena dari Mahatma Gandhi gue belajar tentang makna-makna arti kehidupan, bahwa segala sesuatu itu nggak perlu harus tentang emosi, tapi penuh cinta di dalamnya. Bingung gua. Oh, Mahatma Gandhi itu dia ini kan salah satu advokat peaceful protest kan? Yoi. Nah, menurut gue itu nggak valid. Ya karena lu orang kayak lu emang harus ditindas, gak bisa dilindas dulu baru musnah. Nggak valid. Sekarang apa yang bikin Amerika negara paling powerful? Karena buat kita, karena militernya paling kuat.
Emang semuanya tuh Nggak common bisa sense lu tuh violence. samain, nggak bisa lu samain. Apa bedanya? Dari cara gaya hidup, cara bertahan mereka beda. Nggak bisa lu samain standar negara suatu negara dengan negara yang ini tuh nggak bisa. Tapi Malu banget gue duduk sama nih orang, lu komen gitu barusan di YouTube. Itu akun lu seadanya. ngentot orang-orang pada pakai nama gue. Kok lu bisa sih? Sakiti. Diusir aku, Bang. Berisik ya aku ya. Oh, Oh. iya. Jung, Berapa? Enggak, pindah di luar 24 jam, kalau di dalam udah. ya HP aku. Sampai setengah 2 aja. Oh, oke. Ah, 24 jam. oke. Ya udah kita pindah keluar. Kita temennya Jeffrey Nicole. Bang Jeffrey. Ini ngaku-ngaku temennya Jeffrey Nicole mulu nih dia. Makasih ya Bang, ntar gue ganti deh. HP gue lagi dipakai nge-live. Kiris. Ini ya 337. Yang paling bawah. Sama-sama ya. Makasih Mas Arhan. Kumiku. Terus dibayarin pengangguran, ada yang ngomong gitu Bang Masa. Udah ketebak banget emang. Tadi yang balas awal tuh. Udah ketebak banget emang apa nih? Udah ketebak banget emang anjing tinggal aja di Amerika bayar nggak bisa. Bagaimana cara lu mandang uang? Gue pengen ngeliat, lu ngeliat uang tuh sebagai apa? Sebagai cuman oksigen hidup kah? Sebagai kiblat hidup kah? Tiang Perantara. hidup? Perantara aja, alat penukaran. Lu bisa hidup tanpa uang bisa. Bisa, tapi kan kurang berfaedah lah. Bisa dibilang itu, semacam itu. Ketika lu masih berpatokan bahwa uang segalanya berarti hidup lu masih susah. Ketika lu sudah Emang? berpikir bahwa uang itu bukan segalanya berarti hidup lu udah menemukan titik kehidupan, sebuah kenyamanan hidup dan dimana lu merasa bahwa segala sesuatu bukan tentang uang. Sesungguhnya, bahwa uang adalah sesungguhnya. Sesungguhnya uang adalah, kan lu gitu, suka banget. Sesungguhnya uang adalah. Tut, Bang, kenapa? Bang, gua kenapa kudisan ya, Bang? Mandi makanya goblok. Gua mandi di stream sih. Kenapa lu udah suka banget? Lu pada ngatain kumis gue baunya duduk sebelah gue bau gue anjing. Lu masa komen, lu kapan sih main handphonenya? Enggak. Kan tadi lu main handphone cuma buat bayar QRIS. Enggak main handphone gua. Bau ubi busuk. Gila lu. Gila lu. Tanggapan tentang Jeffrey Nicole, teman gue. Keren. Respect. Nah, gue sama Jeffrey Nicole tuh banyak orang bilang mirip. Nggak tahu kenapa. Nggak ada yang tahu kenapa. Ibu-ibu Jauh, sering maunya. gue di jalan. Jeffrey, Bang Jeffrey. Bukan Bu. Jauh. Apa Sadar. jauh? Percaya diri boleh, sadar diri lebih penting. Apa bedanya? Oi. Cara pemikiran lu aja beda sama dia. Sama, 11-12 gue lebih vokal aja dikit. Enggak segala sesuatu yang lebih vokal tuh lebih baik, enggak. Speaker kenapa digedein? Kan speaker kesukaan lu. Kenapa Bandung nggak Purwokerto aja? Lu pernah ke Purwokerto nggak?